pasti pakai bahasa perumpamaan itu. Karena apa? Tidak jangkau. Ketika disampaikan kepada kita itu kita tidak jangkau, secara fisik tidak jangkau. Makanya pakai perumpamaan. Sehingga kalau ayat itu perumpamaan diartikan fisik, ya tidak nyambung, Pak. Contoh ya. Ya memang Al-Quran itu kalau bahasa perumpamaan lalu dimaknai fisik itu hampir-hampir sama, hampir ketemu, tapi jauh bedanya. Contoh kalau surga itu Allah sering menggunakan istilah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, di bawah surga itu. Kemudian pakai istilah, jika ngadopsi Injil itu pakai istilah bidadari. Nah kalau kita yakin itu bidadari secara fisik, nanti ibu-ibu takon, terus aku oleh opo gitu ya. Nah itu Pak. Baik. Sehingga Pak, itu pun sama dengan bahasa kita Pak. Kalau kalimat itu perumpamaan diartikan fisik itu bisa, tapi kurang dalam. Contoh, tong kosong berbunyi nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa fi ayatin ukhra wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi haditsin ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam atau sore hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam nikmat yang jika kita sebutkan tidak akan mampu untuk menyebutkan satu-satu, dan jika dihitung secara materi kita pun tidak akan mampu membayarnya. Makanya Allah menegaskan semua itu cukup bagi Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Allah memproklamirkan ya, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian memproklamirkan. Ta'adzana, membuat statement adzan ya. Apa statementnya? La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambah untuk kalian. Jadi di situ ada dua huruf taukid, ada lam taukid dan ada nun taukid.
yang masuk dalam fi'il mudhari'. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, ini masuk fi'il madhi. Ketika kalian kufur, Allah tidak menyatakan nikmatku aku cabut, tidak. Tapi kalimatnya inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku amat sangat pedih. Artinya para jamaah sekalian, ketika nikmat Allah itu diterima oleh seseorang dan seseorang itu tidak mensyukurinya, bukan berarti Allah mengurangi nikmatnya. Bisa jadi tetap ditambah, tapi nikmat itu dirubah oleh Allah fungsinya menjadi adab. Jadi kan banyak kita jumpai Pak ya, kelihatannya orang itu jaya, kelihatannya banyak uang, tapi hidupnya tidak tenang. Sebab apa? Nikmat yang diterima itu tidak disyukuri, sehingga malah menjadi kebingungan. Bingung di bank sana apa aman apa ndak, di bank sana aman apa ndak. Jadi di berbagai bank ada, tetapi hatinya tidak tenang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan semua rahmat nikmat ini, mari kita senantiasa berusaha memaksimalkan diri sebagai orang yang bersyukur. Dan syukur itu tidak sama dengan syukuran Pak ya. Kalau syukuran itu dipersiapkan 1 hari 1 malam cukup ya, biasanya ada makanannya. Tapi kalau bersyukur itu adalah sikap setiap detik, setiap menit dan seterusnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tadi belum disampaikan, istilahnya saya harus nyuwun sewu Bapak Ibu, karena mungkin perdana di sini kalau saat maghrib seperti ini. Kalau Jumatan sudah sering, nggak bisa dihitung mulai masjid yang bawah dulu ya. Tapi kalau yang malam ini baru perdana, sehingga perlu kenalan. Nama saya sejak lahir belum diganti, nggak pakai alias ya. Sejak lahir nama saya Muhammad Zainul Abidin. Lahir di Lamongan 46 tahun yang lalu. Alhamdulillah, lahir di Lamongan itu enak Pak. Yang tidak enak itu lahir di Palu. Gak enak ya. Lahir di Palu atau lahir di Lombok. Itu bahasa saja Pak ya, biar tidak ngantuk. Rumah saya dekat rumah orang yang sangat terkenal, Amrozi, Bom Bali ya. Bahkan saya sebelum ada kasus itu sering tidur di rumah beliau karena keponakannya satu kelas dengan saya. Dan waktu nama Amrozi itu muncul, budi saya nangis tiap hari Pak. Sebelum Amrozi diketemukan itu, budi saya nangis tiap hari. Karena apa? Anaknya namanya Amrozi juga, dan lama tidak pulang di Surabaya. Jadi nangis tiap hari. Setelah ketemu ternyata bukan, baru tenang para jamaah sekalian. Itu sekedar perkenalan saja ya. Jadi kalau mau atau pernah ke Lamongan, monggo mampir. Jadi beda kecamatan. Waktu helikopternya jenazahnya Amrozi dan kakaknya itu turunnya di kecamatan saya, Laren ya. Karena takut masuk sana nanti ada masalah, sehingga agak jauh helikopternya itu turun. Dan waktu jenazahnya Amrozi datang itu, qadarullah, jam tangan dompetnya sepupu saya hilang karena desek-desekan Pak. Yaitu perkenalan saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Untuk saat ini saya di PDM Kota Malang diamanai di pengurus Majelis Tablik. Ini tadi sore asar juga mempersiapkan Pak, nempeli buku jadwal khotib itu. Besok kita berangkat jam 6 pagi ke Batu. Jadi para takmir yang mendapat undangan mohon datang ya. Saya mewakili dari teman-teman ya. Sejauh apapun harus kita datangi lillah karena Allah. Insya Allah semua itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan cuma 4 bulan sekali Pak ya. Sambil silaturahim ketemu teman-teman takmir dan mubalik yang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekilas perkenalan. Adapun materi yang dibebankan kepada saya adalah, saya beri judul, mungkin di luaran sana biasanya diberi nama tema Ulumul Quran para jamaah sekalian. Ulumul Quran. Cuma saya lebih suka membawa istilah atau membuat istilah mutiara Al-Quran. Jadi yang namanya mutiara itu kan sesuatu yang sangat berharga, yang harus dicari dengan susah payah. Nah, di sini saya mau ketengahkan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Jadi kita nanti menelusuri mutiara-mutiara yang terpendam dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan di muqaddimah. Allah berfirman di surat Al-Hijr, surat yang nomor 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, Allah, lahu terhadapnya, lahafiduna, sungguh pasti menjaga. Kita sering mendengar firman dari para mubalik. Allah kadang menggunakan kalimat kami dan kadang menggunakan kalimat aku. Ini jangan disamakan para jamaah sekalian. Sebab biasanya golek gampangnya karena maca terjemah kami mbek aku padha wae. Ya. Kalau kita mau belajar tentang bahasa para jamaah sekalian, biasanya ketika Allah menggunakan kalimat aku, saya, ana, itu biasanya berhubungan dengan peribadatan, penyembahan. Contoh, surat Az-Zariyat, surat yang nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu nunnya kasroh, bukan fathah. Beda jauh. Ketika ada nun terakhir di fathah dengan di kasroh itu beda jauh. Contoh lagi, lakum dinukum waliyadini. Itu nunnya kasroh, bukan fathah. Hati-hati. Ketika Allah menyebut saya, maka hubungannya biasanya ayat tersebut dengan peribadatan. Langsung sayanya Allah ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di sini kadang ada yang karena pakai terjemahan disamakan, dan tidaklah kami ciptakan. Jauh nanti efeknya jauh. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali agar mereka beribadah ni akan aku. Aku di sini bukan kami. Kemudian di surat yang lain, surat Toha, surat yang nomor 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa
ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku, ana aku, Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimis sholata dan dirikanlah sholat, li dzikri untuk mengingatku. Ini pakai aku semua Pak, karena berhubungan dengan peribadatan, penyembahan. Lah kapan ketika Allah menggunakan kalimat kami, dan kenapa harus pakai kami? Ketika Allah menggunakan kalimat kami, nah, ini saya memperkenalkan nama seseorang almarhum ya. Dulu mungkin Ustadz Husnul Hadi almarhum pernah ngajar di sini Pak ya. Lah beliau inilah salah satu, bahkan saya sebut satu-satunya Ustadz yang saya ikuti selama 10 tahun berturut-turut tanpa putus. Dan saya yang membacakan ayat terjemahan ketika beliau menunjuk. Jadi mungkin ibu-ibu kalau lihat di YouTube di Al-Ikhlas ada suara yang baca terjemah, itu saya. Lah, apapun yang disampaikan beliau kemudian dijelaskan secara tata bahasa, itu langsung connect Pak saya itu. Artinya saya sama sekali nggak ada yang kontra dengan beliau. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin ada yang kangen dengan beliau, nanti mungkin sedikit terobati para jemaah sekalian. Dan seperti beliau cara nanti saya menyampaikan bagaimana itu ada ayat muhkamat, bagaimana itu ada ayat mutasyabihat. Quran itu jelas. Jelasnya ada dua, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat itu kalimat-kalimatnya lugas, sedangkan mutasyabihat itu kalimatnya perumpamaan ya, kalimatnya jelas tapi pakai bahasa perumpamaan. Ini yang ya ada nyebut kiasan, perumpamaan ya. Karena mutasyabihat itu maknanya perumpamaan Pak. Contoh, ketika Allah menjelaskan tentang surga, itu pasti pakai bahasa perumpamaan itu. Karena apa? Tidak jangkau. Ketika disampaikan kepada kita itu kita tidak jangkau, secara fisik tidak jangkau. Makanya pakai perumpamaan. Sehingga kalau ayat itu perumpamaan diartikan fisik, ya tidak nyambung Pak. Contoh ya. Ya memang Al-Quran itu kalau bahasa perumpamaan lalu dimaknai fisik itu hampir-hampir sama, hampir ketemu, tapi jauh bedanya. Contoh kalau surga itu Allah sering menggunakan istilah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, di bawah surga itu. Kemudian pakai istilah, jika ngadopsi Injil itu pakai istilah bidadari. Nah kalau kita yakin itu bidadari secara fisik, nanti ibu-ibu takon, terus aku oleh opo gitu ya. Nah itu Pak. Baik. Sehingga Pak, itu pun sama dengan bahasa kita Pak. Kalau kalimat itu perumpamaan diartikan fisik itu bisa, tapi kurang dalam. Contoh, tong kosong berbunyi nyaring. Itu perumpamaan apa fisik? Perumpamaan lebih dalam. Tapi kenyataannya memang tong kosong bunyinya nyaring. Nah, itu. Jadi kalau kita kurang percaya bahwa Quran itu jelas, baik itu muhkamat maupun mutasyabihat, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Contoh di surat Al-Qasas, silakan dibuka. Surat nomor 28 ayat pertama dan kedua. To sim mim. Apa lanjutannya?
tilka ayatul kitabil mubin. Jelas. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Jelas Pak, mubin itu jelas artinya. Lalu di surat Asy-Syu'ara sama kalimatnya. Surat nomor 26. To Sin Mim sama. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Ditambahi dan menjelaskan. Itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk berarti kan jelas, Pak. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan pemisah. Biasanya diartikan pembeda. Pembeda itu dangkal, Pak. Yang dalam itu pemisah. Contoh, orang bisa membedakan, tapi belum tentu bisa memisahkan. Contoh, koruptor. Koruptor itu bisa, Pak, membedakan iki bayaranku, iki wae wong. Bisa membedakan, tapi nggak bisa memisahkan. Tak cukup kabeh. Nah itu. Dan furqan itu memang artinya pemisah. Bisa diartikan pembeda tapi kurang. Kalau dalam Quran itu contoh, suami istri itu firaq. Apa firaq? Berpisah. Nah itu. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi dipisahkan. Hak batil gitu. Kalau cuma membedakan banyak, Pak, yang bisa. Tapi untuk memisahkan dalam kehidupannya belum tentu bisa. Itu furqan ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hati para jamaah mungkin ada yang unek-unek. Loh, terus artinya alif lam mim iku opo? Nanti akan ketemu ini dengan saya. Artinya Toha itu apa? Artinya Yasin itu apa? Mungkin selama ini ya di pondok-pondok juga, saya juga mondok dulu, mesti diartikan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Lalu muncul pertanyaan, kalau hanya Allah yang tahu, terus buat apa diturunkan? Ayatnya kan ada wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang pakai ulul albab, pakai hati, akal, pikiran yang bersih, bisa tahu. Jadi setiap potongan huruf itu, Pak, setiap potongan huruf itu ada 29 surat, Pak. Sudah saya hitung ya. Jadi kalau saya nganggur-nganggur itu ya ngitung-ngitung gitu tuh, Pak. Jadi ada alif lam mim dan lain sebagainya itu ada 29 surat. Lah, setelah potongan huruf itu belakangnya ada 4 macam, Pak. Ada Alkitab, ada ayat, ada adzikr, ada Al-Quran. Saya contohkan bareng-bareng, Mama. Saya nyebut alif lam mim. Lanjutannya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim itu adalah, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya sebut yang terkenal, Yasin. Lanjutkan, wal Qur'anil Hakim. Apa itu Yasin? Al-Qur'anul Hakim, Quran yang penuh hikmah. Saya kasih contoh lagi 2. Toha. Apa sambungannya? Ma anzalna alaikal Qur'ana
litashko, Al-Quran lagi. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad litashko, untuk menyusahkan. Quran itu bukan untuk menyusahkan. Jadi lek ana wong diwaca ana Quran macane bener kok susah, ya perlu ditanyakan itu hatinya ya. Wong dikir kok dicela ya. Ya selama dikirnya bener loh Pak ya. Sebab ada orang yang dikirnya salah, dikir malah kesurupan. Banyak ya lah itu dikirnya salah itu. Bisa jadi dikirnya salah. Baik. Jadi Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Contoh satu lagi tadi To Sim Mim. Tilka ayatul kitabi, ayat. Jadi kesimpulannya potongan-potongan huruf itu adalah jika dirangkai itulah Al-Quran. Kalau menurut Ustadz Husnul Hadi almarhum, ternyata di otak kita ini sudah ada huruf-huruf Al-Quran yang berserakan. Lah ketika kita berusaha menghafal, itu kita berusaha noto Pak, noto yang berserakan itu. Lah ketika kita sudah hafal, contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah tertoto dari kita berusaha menghafal itu. Sehingga Allah menyatakan dalam satu surat 4 kali Pak. Surat Al-Qamar, surat yang nomor 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, sebagai pelajaran. Ada yang mengartikan untuk dihafal, sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau ambil pelajaran. Dan terbukti banyak anak-anak Indonesia walaupun gak iso ngomong Arab 7 tahun hafal Quran. Itu kan bukti Pak. Padahal ngomong sehari-hari ngomong Jawa, tapi ketika menghafal Quran, ada usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang 10 tahun sudah hafal 30 juz. Karena memang Allah mudahkan. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana, surat 29 ayat terakhir, ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nah ini Allah menyebut kami Pak. Lanadiyannahum subulana, sungguh pasti akan kami tunjukkan banyak jalan itu. Di situ ada unsur usaha dari kita, ya, makanya Allah pakai kami. Jadi kalau Allah menyebut kami itu para jamaah sekalian, ada unsur makhluk yang lain. Contoh, setiap kali Allah berfirman kepada Nabi Muhammad tentang menurunkan Al-Quran, itu pakai kami. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami Allah mengutusmu Muhammad, ya, basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka, itu Allah pakai kami semua. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan. Kenapa Allah pakai kami? Karena Allah dengan Nabi Muhammad enggak pernah omong langsung, tapi menggunakan siapa? Malaikat Jibril. Nah, itu di situ kaminya di situ Pak. Sementara dengan Nabi Musa langsung, ketika Nabi Musa ada di Tursina, itu Allah mengatakan apa? Inni ana rabbuka, ini sesungguhnya aku. Surat Toha sebelum ayat 13. Inni ana rabbuka, hai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Langsung. Makanya Musa disebut sebagai kalamullah, langsung ngomong dengan Allah saat itu. Sementara dengan Nabi Muhammad, inna auhayna, inna anzalna, inna nahnu nazzalna, karena pakai malaikat Jibril. Termasuk dalam Al-Quran
ketika Allah berfirman tentang rizki, nahnu narzukukum, kami memberi rizki pada kalian. Allah menggunakan kata-kata kami, Pak. Karena rizki itu melalui proses usaha kita. Ada perusahaan, orang kemudian kerja di perusahaan itu dapat gaji gitu kan. Nah, dari bosnya itu dari Allah hakikatnya para jamaah sekalian. Makanya Allah menggunakan kami memberi rizki pada kalian. Termasuk ketika Allah menciptakan manusia kita ini. Kalau ketika menciptakan Nabi Adam, inni jailun, sesungguhnya aku, nyebut aku pada sini Allah, fil ardi, aku menjadikan. Tapi ketika menciptakan kita, pakainya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kenapa Allah pakai kami? Karena kita lahir melalui bapak ibu kita. Paham Pak ya sampai di situ ya. Memang ada yang pakai kehati-hatian Pak. Ketika Allah menyebut kami, itu maknanya lit ta'dim, untuk mengagungkan beliau, untuk mengagungkan zatnya. Ya kayak Pak Takmir itu loh, kami atas nama ketakmiran. Padahal ngomongno dhewe tapi kami gitu Pak, itu artinya mengagungkan dirinya. Itu ada yang memaknai seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa-bahasa nanti akan ketemu Pak. Kapan Allah menggunakan kami, kapan menggunakan aku. Dan itu tidak bisa ditukar itu. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampai kepada inna nahnu ya. Al-Qur'an itu para jamaah sekalian, Al-Qur'an itu juga ada dua macam ini cara turunnya. Sehingga kalau kita di setiap Ramadan diperdengarkan oleh penceramah ya, ada nuzulul Quran. Tapi pendapat ulama nuzulul Quran itu ada perbedaan pendapat Pak. Ada yang menyebut tanggal 17 Ramadan, itu yang umum. Ada yang menyebut likuran, karena Lailatul Qadar itu likuran Ramadannya. Nah, ini karena pakai logika, pakai ra'yu, sehingga perbedaan pendapat. Tapi kalau pakai bahasa aslinya tidak ada perbedaan pendapat Pak. Jadi yang dimaksud Quran turun di bulan Ramadan itu adalah yang di Lauhul Mahfud. Tidak nyebut tanggal. Kenapa saya sebut di Lauhul Mahfud? Karena Allah berfirman di surat Al-Qadar. Inna anzalna itu surat nomor 97. Allah pakai inna anzalna, pakai kalimat anzala. Sesungguhnya kami menurunkan, pakai anzala. Sebab ada yang turunnya berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sampai berapa tahun? 23 tahun. Jika dirinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu menurut Sirah Nabawi. Lah, yang pakai turun kepada Rasulullah berangsur-angsur itu pakai nazzala. Jadi ada anzala, ada nazzala. Seperti yang di surat 15 tadi, ayat 9, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Sesungguhnya kami, Allah, menurunkan Quran itu jika diterjemah secara bahasa secara berangsur-angsur kepada Muhammad. Wa inna lahu lahafidun, dan kami, pakai kami juga, pasti menjaganya. Lewat siapa? Para penghafal. Nah, Allah juga bisa langsung, tapi di sini para penghafal sangat berperan juga. Bukan berarti Allah tidak bisa lah ya, beda ya. Jadi seperti Allah menugaskan malaikat nyatet amal, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi itu Allah punya hak mutlak memberikan tugas kepada makhluknya yang bernama malaikat. Jangan salah paham. Lah,
Ketika Allah pakai kalimat anzala yang saya beriman tadi turun sekaligus, kenapa? Karena Allah dalam menurunkan Taurat dan Injil itu sekaligus pakai anzala. Wa anzalat Taurata wal Injil. Bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 3 atau 4 itu. Ya. Wa anzalat Taurata wal Injil. Dan Allah menurunkan Taurat jika dikasih bahasa sekaligus satu paket. Wal Injil, Injil juga begitu. Sementara Quran 2 kali, yang pertama turun sekaligus di Lauhul Mahfuz yang disebut Lailatul Qadar itu, dan itu juga ada di surat Ad-Dukhan, surat yang nomor 44 ayat 2 kalau tidak salah. Fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat 4 surat nomor 44 ayat 4. Itu juga warisan dari beliau Ustadz Husnul Hadi. Jadi Lailatul Qadar itu bukan malam Lailatul Qadar, wis malam tambah Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan ada malam Lailatul Qadar. Itu menurut beliau itu adalah makna istilah, Pak. Contoh ya, sekedar contoh ya, bagi yang sudah menikah. Ada pengantin baru ditanya malam pertamanya kapan, padahal melakukannya pagi atau siang, tapi disebut malam pertama. Jadi malam di situ menunjukkan waktu yang hening gitu, Pak ya. Jadi siang juga bisa Lailatul Qadar itu, tidak harus malam. Cuma memang di situ Rasulullah nyebut likuran kan begitu kan. Nah, tapi prakteknya Rasulullah siang malam, Pak. Mulai 21 sampai 29 atau 30 itu Rasulullah ngebeleng, berarti malam juga siang. Sementara sing kerja golek Lailatul Qadar apa eceran. Ada begitu Pak ya. Iktikaf itu loh. Katanya enggak Lailatul Qadar tapi eceran. Kalau Rasulullah ngebeleng berarti malam iya, siang juga iya. Sebab kalau kita maknai malam itu menurut alam pikiran kita, Pak, maka kita akan tidak menjangkau ketika ada hadis bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Padahal malam itu kan ada terus, Pak, kan berjalan terus ke arah barat sana. Lah gak munggah kan begitu. Nah, itu maksudnya adalah istilah-istilah yang mungkin rahmatnya, pengampunannya di malam-malam itu bagi orang yang ada di saat itu, para jamaah sekalian. Baik, waktu tinggal 10 menit kayaknya tadi ada pesan dari pembawa acara disuruh memberi kesempatan untuk dialog. Monggo ya. Jadi saya jelaskan dulu di sini, nanti saya dalam memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu mungkin tidak banyak membahas fikih, Pak. Tapi membahas Al-Quran, yang mana Al-Quran itu cara memahaminya 4 macam. Ada yang Quran bil Quran, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Ada Quran bil hadis, ayat Quran dijelaskan oleh hadis. Ada Quran bil asar, Quran yang dijelaskan oleh sahabat. Asar itu pendapat sahabat, bukan dari Nabi. Yang terakhir birro'yi, dengan akal, tapi akal yang berilmu tentunya ya, bukan akal-akalan ya. Akal yang dalam Quran itu disebut albab, ulul albab. Ulu itu ada 5, Pak. Jadi yang terakhir ulil amri, ulil nuha, itu harus punya ulu-ulu yang sebelumnya. Ulul ilmi dulu, lalu ulul absor, lalu ulul albab, baru ulil amri. Jadi kalau penguasa tidak ngerti agama, tidak bisa disebut ulil amri, tidak bisa. Kalau Umar bin Khattab, Rasulullah, Abu Bakar itu ulil amri, karena dia ngerti hak dan batil, melaksanakan. Lalu ulil amri, berkuasa memerintahkan dengan ilmunya. Ulin nuha, berkuasa melarang dengan ilmunya. Kalau penguasa nggak ngerti agama, bukan ulil amri itu.
ya penguasa gitu aja ya. Umarok bahasa kita ya. Baik, itu sekilas perkenalan kita malam hari ini. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Waalaikumsalam. Iya, nggak bunyi ya. Ya kurang dekat Pak, mepet. Terus yang kedua, kami kapan Allah mengatakan kami? Iya. Yang pertama tadi saya pernah baca penelitian dari dokter dari India kalau nggak salah, bahwasanya DNA manusia itu terdapat 10% dari ayat-ayat Al-Quran. Itu makanya gampang sekali manusia itu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Yang kedua yang kami itu saya mendengarkan ceramahnya Adi Hidayat mengatakan bahwasanya kapan Allah menggunakan kalimat kami. Ya, seperti Ustaz tadi katakan karena keagungannya ya beliau Allah, dat Allah ya. Itu mungkin perlu disampaikan ke audiens mungkin mengenai DNA. Ternyata penelitian yang sampai sekarang masih berlanjut, tapi masih belum ada kelanjutannya. Kemarin saya hanya masih 10% dari seluruh ayat-ayat Al-Quran terdapat di DNA manusia. Setelah dia menyelidiki DNA itu, meneliti DNA manusia, ditemukan beberapa huruf hijaiyah di situ. Ternyata setelah dikumpulkan terdapat 10%. Itu tahun lama itu kalau nggak salah. Itu tolong disampaikan. Jadi kita itu jangan adu sama itu jangan asal-asalan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baik, intinya begini Pak. Jadi ulama itu banyak. Jadi ulama dalam bidang fisika. Jika mereka paham Al-Quran, waduh luar biasa Pak. Ulama dalam bidang biologi, jika ahli biologi para dokter itu kemudian bisa menyatukan dengan Quran, mungkin yang paling beriman itu bukan kiai Pak, tapi dokter. Nah ini persoalannya. Sementara mohon maaf kadang-kadang kiai ya termasuk saya hanya baca terjemahan kemudian menafsirkan secara fisika, padahal nggak pernah belajar fisika. Lah ini bahaya ini. Makanya harus berkumpul. Ketika ahli bahasa Al-Quran membahas tentang biologi, ya harus mendatangkan ahli biologi untuk menjelaskan itu. Ketika membahas tentang galaksi tata surya, harus mendatangkan ahli fisika. Sehingga ketemu di sana. Sebab Al-Quran ini alam semesta bentuk tulisan. Sementara alam semesta adalah Al-Quran bentuk fakta real gitu Pak. Iya, monggo. Iya, monggo. Ini betul Ustaz mengatakan begitu. Karena sekarang ada namanya ensiklopedia mujizat Al-Quran. Iya, betul. Itu kerjasama sama Britania. Jadi ensiklopedia Britania, di mana ensiklopedia Britania itu adalah mengenai ilmu pengetahuan yang tidak ada kosong, nggak ada bohongnya. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi gimana hebatnya mujizatnya Al-Quran terhadap ilmu modern itu. Terus hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang bertentangan, ada yang bertentangan dengan ilmu modern yang sekarang ada. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi memang ini masukan, tapi apa mau mama ahli kedokteran bayar datangkan ke sini bayar piro. Makanya di sini nanti saya mungkin menceritakan sekilas jika itu punya dengan kedokteran, dengan fisika, nanti akan ketemu di sana. Contoh Pak ya, contoh surat Yasin, surat nomor 36 ayat 36. Sekali lagi surat nomor 36 ayat 36. Di sana Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah
yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, dan termasuk dirimu sendiri dan dari apa yang tidak kalian ketahui. Ini kalimat kuncinya. Abad 15 yang lalu ya, 15 abad yang lalu Pak, Allah sudah menyatakan begitu, padahal ilmu pengetahuan belum seberapa ada. Tapi Allah sudah menyebut berpasang-pasangan. Bayangkan, kalau zaman Rasulullah mungkin begini, pasangan malam ada siang, ada baik ada buruk, ada laki-laki ada perempuan, ada atas ada bawah. Tapi di abad yang ke-20 atau mungkin sebelum itu baru ditemukan arus listrik itu juga berpasangan, ada plus dan minus, termasuk atom. Itu loh Pak. Jadi ketika ada ayat Al-Quran, orang yang ngaku pinter kok nggak paham dengan ayat, jangan berani ngomong iki ayat iki gak cocok, iki jadul iki loh. Jangan bilang gitu dulu. Ayat Quran yang hari ini kita belum paham isinya, memang belum diteliti, bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 40 tahun, bahkan ratusan tahun baru ketemu Pak. Semacam ada hadis itu bahwa bayi dalam kandungan itu fi dulumatin salasin, dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? Kalau orang kuno yang menjawab bungkus ari-ari ya, kemudian perut yang dalam, lalu perut yang luar, gitu aja Pak. Tafsirnya begitu orang dulu. Atau kalau ada firman Allah, Allah menciptakan kehidupan dari yang mati. Ada balikannya, Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Coba kalau tafsir lama apa? Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati apa? Pitik metu tekondok. Endok itu kan mati. Lenetes muncul PT. Mengeluarkan hidup dari yang mati. Mengeluarkan mati dari yang hidup apa? Endok mati, metu teko PT. Gampang itu tafsir gampangan begitu. Tapi jika secara biologi apa? Kita makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Jadi saya ini dari tempe menjes Pak, dimakan oleh bapak ibu saya, lalu jadi sari makanan, disebut saripati, laki-laki disebut sperma, perempuan disebut sel telur. Itu menjes itu. Kita ini dari benda mati. Ya mohon maaf sekedar contoh Pak ya. Itu kan ilmu biologi itu. Jamaah dirahmati Allah, sudah didekati pembawa acara, berarti harus dihentikan. Insya Allah jika ada waktu lagi kita bisa bertemu. Loh, iya. Kalau dipanjangkan nanti kanon teh Pak. Iya. Baik ya. Ini baik, karena nyangkut tahun baru, mohon maaf. Hari ini tanggal 31. Apa 31 dalam Al-Quran? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali Pak dalam Al-Quran. Jadi ngapakan ayat paling gampang itu, surat itu Ar-Rahman Pak. Ayat 78 tapi wis apal separuh 31. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karek ngapal tengah-tengah itu. Jadi itu aja Pak ya. Artinya apa? Akhir tahun ini ketemu awal tahun, apakah kita termasuk bersyukur atau pendusta Pak? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu ditentukan akhirnya. Hati-hati. Jangan disimpulkan lu nek ngono mben ae dadi wong apik lo, keliru. Kita nggak tahu masa hidup kita. Ya anggaplah kita ini sekarang ini khawatim Pak. Gitu loh maksudnya ya. Tambah lagi. Ada ayat mengatakan aku ciptakan 2 lautan. Ya. Ya, marajal. Iya, betul. Jadi saya simpulkan gini. Ya, setiap Allah memberikan informasi tentang hal yang gaib. Kemarin Jumatan saya sampaikan, itu Allah menyelipkan ilmu pengetahuan tingkat tinggi Pak. Contoh,
Allah memberikan yang harus kita imani namanya pencatat amal baik dan buruk, yang kita sebut raqibun atid, selalu mengawasi lagi mencatat. Ternyata para jamaah sekalian, panca indera kita itu merekam apa yang kita lakukan. Itu di surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 14. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu, kafa alaikal yauma binafsika hasiba. Cukuplah pada hari ini, pada hari kiamat, dirimu sendiri akan menghisap dirimu. Jadi mata kita melihat, merekam apa yang kita lihat. Mulut kita bicara, merekam apa yang kita bicarakan. Tangan kita memegang apa, berbuat apa, merekam apa yang dilakukan. Kaki kita melangkah kemana, merekam kemana kita melangkah, ke maksiat atau kepada taat. Itu pun di surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut kita semua tertutup, tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi. Loh, belum menunggu hari kiamat, Pak. Tangan kita sudah bicara loh sekarang. Malam-malam jam 12 lapar, tek 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 tek, ayam nelongso, teko dewi, gak ngomong loh, Pak. Haus malam-malam, tek 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 tek, jus melon teko dewi. Loh, belum hari kiamat itu. Artinya apa? Ilmunya Allah dicipta oleh manusia, dicontoh para jamaah sekalian. Bisa ada CCTV 24 jam, itu baru ilmunya manusia. CCTV bisa dibanting, bisa dibuang oleh polisi malah, Pak ya, supaya gak ada buktinya. Tapi CCTV-nya Allah, Lauhul Mahfud. Lauh itu lembaran, mahfud yang terjaga, tidak bisa dimasuki virus. Mahfud, terjaga dari virus. Ini ditambahi MD mbok maneh. Gak ngomong-ngomong mahfud MD. Lek Allah mahfud nggak ada MD-nya, itu antivirus, Pak. Sehingga kita tidak bisa macam-macam. Nanti kita akan kaget, lembaran kita mulai kita balik sampai wafat ada semua. Itu namanya Lauhul Mahfud, lembaran yang terjaga antivirus. Jadi ayatnya semua ada, Pak. Quran ini alam semesta ini Al-Quran. Termasuk masalah kulit, Pak. Dokter kulit itu masuk Islam gara-gara apa? Surat An-Nisa ayat 56 kalau nggak 54, bisa dibuka. Allah menjelaskan, setiap kali kulit-kulit penduduk neraka itu terkelupas habis, diganti kulit yang baru agar mereka merasakan adab yang pedih. Artinya apa? Kulit itu ternyata indera perasa. Dokter ahli kulit dunia masuk Islam gara-gara ayat itu, Pak. Nah itu loh. Jadi setiap kali Allah memberikan informasi tentang gaib, itu ada pengetahuan di sana. Contoh lagi satu, Pak ya, Isra Mi'raj. Logika saat itu tidak nyambung, tapi ilmu pengetahuan nyambung, Pak. Contoh, umpama ada semut di sini. Semut jalannya kan seperti itu. Tiba-tiba besok pagi cerita, hei saudaraku poro semut, aku barisan dari Jakarta, lihat Tugu Monas, indah sekali. Konco ning guyu, teko Monas mah bengi, saiki cerita. Awakmu iku gak ngelindur dah lho, ndak. Aku gandol jakete Pak Sardikan. Pak Sardikan ke Jakarta naik pesawat, sampai sana keliling Monas, terus pulang lagi aku ikut. Makanya aku sok cerita. Lah Rasulullah Isra Mi'raj itu, Bu, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Jadi kecepatannya melebihi hitungan kita. Contoh mama, dulu sebelum ada mobil, naiknya mungkin sapi ke Surabaya. Sampai cerita, aku mari teko Surabaya 1 jam yang lalu. Diguyu sampean, wong numpak sapi kok 1 jam sudah balik Malang. Sekarang bisa umpama ada pesawat, Pak ya, dari Abdurrahman Saleh ke Juanda, kan nggak sampai 1 jam PP, Pak. Nah itu loh.
Itu Isra Mi'raj itu seperti itu. Allah yang memperjalankan, bukan jalan sendiri. Asra, Allah memperjalankan. Ya seperti itulah Al-Quran ini. Ya jika hari ini tidak bisa difahami, jangan berani-berani ayatnya jadul, katrok. Waduh, itu otaknya yang perlu diservis, bukan ayatnya para jamaah sekalian. Seperti itu Pak ya. Gak ono habisnya loh Pak. Nanti malam kita tidur setahun loh ya. 2022 sampai 2023 nanti malam. Baik, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Masuk Isya Pak ya. Insyaallah jika ada kesempatan dan diberi umur panjang oleh Allah, kita bertemu lagi dalam kajian-kajian mutiara Al-Quran. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainul yang telah memberikan wawasan pada kita. Akhirnya pembekalan kita terobati walaupun masih pertama. Jadi beliau yang selalu mengikuti Pak Husnul Hadi ini, insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua pada waktu-waktu yang tertentu nanti. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.